3 tambah 9. Hah? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Hah? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Nah, siapa saja sih yang sudah masuk hari ini? Oke, kita lihat. Ada Raihan Haikal dari SD 2 Pulasaren 1. Ada juga Adi. Halo Adi. Ada Anindya. Ada Raden. Ada Hisham. Dan yang lainnya. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita semuanya akan melafalkan surat An-Nas. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran di kelas 2 PAI dan Budi Pekerti dengan materi pembelajaran asyik bisa membaca Al-Quran dengan saya sendiri, Bapak Farik dari SD Taman Muda. Nah, sebelum kita belajar, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu agar kita hidup dengan sehat. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, yang kedua, kita harus makan makanan yang baik dan bergizi. Nah, dan yang ketiga, kita harus berolahraga. Berolahraga di rumah saja pun bisa. Nah, dan yang keempat, yaitu kita harus memakai masker. Dan yang kelima, itu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya anak-anakku yang soleh dan soleha
Bisa mempersiapkan alat tulis menulisnya ya. Bisa? Oke. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu seperti di video yang awal tadi, Nusa dan Rara. Nah, yuk kita sama-sama membaca doa. Di sini anak-anakku semuanya masih hafal dengan doa sebelum belajar? Ya, apabila kita semua atau kalau anak-anak belum bisa, Bapak akan pimpin dan anak-anakku semuanya mengikuti ya. Baik, doa sebelum belajar. Ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah anak-anakku semua sudah membacakan doa sebelum belajar. Baik, langsung saja di Surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita sama-sama murojaah terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. Di sini anak-anakku semua masih hafal dengan surat Al-Ikhlas? Ya, kita bacakan sama-sama ya. Oke? Dimulai dari membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir Surah rajim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah kita semua telah membaca surat Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya di pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran dengan melalui tayangan slide dan gambar, peserta didik dapat yang pertama dapat menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, dan yang kedua yaitu melafalkan bacaan surat An-Nas, dan yang ketiga menjelaskan pesan-pesan pokok surat An-Nas. Oke, anak-anakku semua, di pagi hari yang cerah ini kita harus tetap semangat ya, meskipun di dalam keadaan serba online ini. Oke, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, adapun yang pertama kita belajar tentang huruf hijaiyah. Di sini anak-anakku semua masih ingat dengan huruf-huruf hijaiyah? Ya, alhamdulillah apabila kita semua telah atau masih ingat dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, sebelum masuk, kita bacakan sama-sama ya huruf-huruf hijaiyah dari huruf alif. Bisa? Ya, kita bacakan ya. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, jai, sin, shin, sod, do, to, do, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Hore, semuanya bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, apabila huruf hijaiyah yang berharokat fathah bunyinya seperti ini.
Huruf alif dibacanya A. Huruf ba ditambah fathah dibacanya ba. Huruf ta ditambah fathah dibacanya ta. Dan huruf ta ditambah alif tambah fathah itu dibacanya sa. Dan seterusnya. Huruf ja, huruf ha, huruf kho, za, zal. Nah, selanjutnya apabila huruf hijaiyah berharokat kasroh bunyinya, contohnya seperti ini. Alif dikasih kasroh dibacanya i. Huruf ba dikasih kasroh dibacanya bi. Huruf ta dikasih kasroh dibacanya ti. Huruf si dibacanya si. Dan huruf jim dikasih kasroh dibacanya ji. Dan seterusnya. Huruf ha, ho, dal, da, ro, jai. Nah, selanjutnya huruf-huruf hijaiyah yang berharokat domah. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang berharokat domah, bentuk domah itu seperti angka 9 dan posisinya ada di atas. Huruf alif ditambah domah itu dibacanya u. Huruf ba ditambah domah dibacanya bu. Huruf ta ditambah domah dibacanya tu. Huruf sa ditambah domah dibacanya su. Dan seterusnya. Huruf jim, ha, kho, dal, da, ro, jai, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal huruf-huruf hijaiyah bersambung. Nah, gimana sih Pak caranya membaca huruf-huruf hijaiyah yang bersambung? Nah, seperti di layar masing-masing terdapat yang pertama huruf atau bentuk tunggal. Yang pertama huruf alif ditambah fathah, huruf kaf ditambah fathah, dan huruf lam ditambah fathah. Lalu apabila disambung huruf alif seperti 1 dan huruf kaf disambung dan huruf lam dibacanya akala. Bisa? Ya, semoga anak-anakku semua yang di rumah bisa ya mengikuti. Baik, selanjutnya huruf ba ditambah fathah bunyinya ba. Huruf ain ditambah fathah dibunyinya huruf a. Dan huruf sa ditambah fathah bunyinya sa. Nah, apabila disambung, nah seperti itu. Huruf ba ke tengah dan terakhirnya huruf ta dibacanya ba'atha. Dan selanjutnya huruf ta ditambah fathah yaitu dibacanya ta. Huruf ba ditambah fathah dibacanya ba. Huruf ta ditambah fathah dibacanya ta. Pintar. Nah, lalu disambung bentuknya seperti itu. Nah, dibacanya tabata. Selanjutnya huruf ta ditambah fathah bunyinya pintar ta. Huruf qaf dikasih kasroh bunyinya ki. Pintar. Huruf lam dikasih fathah bunyinya la. Pintar. Nah, lalu apabila bentuk bersambungnya atau disambungkan bentuknya seperti takila atau bisa disebut dengan takila. Nah, selanjutnya yaitu huruf jim dikasih fathah bunyinya ja. Pintar. Huruf ha ditambah fathah bunyinya ha. Pintar. Dan huruf dal ditambah
fathah bunyinya da. Lalu apabila disambung dan disebutkan menjadi jahada. Bisa semuanya? Ya, dua bentuk lagi ya. Yang terakhir yaitu huruf H. Apabila ditambah fathah bunyinya H, dan huruf Sin ditambah domah itu bunyinya Su, dan huruf Nun ditambah fathah bunyinya Na. Dan apabila disambung dan disebutkan menjadi bunyinya Hasuna. Bisa? Bisa ya, anak-anakku semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu huruf Kho dikasih fathah, itu bunyinya Kho, Kha. Nah, huruf Ro ditambah fathah bunyinya Ro. Ya, pintar. Huruf Jim ditambah fathah bunyinya ya, Ja. Apabila disambung dan dibunyikan, maka huruf tersebut berbunyi khoroja. Bisa semuanya? Ya, semoga anak-anakku semua yang pintar-pintar semuanya bisa belajar huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dan domah, serta bisa menyambungkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang surat An-Nas. Nah, sebelum masuk ke dalam surat An-Nas, yuk kita sama-sama melafalkan atau kita tepuk An-Nas. Bisa semuanya? Bisa ya? Oke, kita coba ya semuanya. Oke, tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bisa ya semuanya. Kita ulangi satu kali lagi, bisa? Ya, bisa kan? Kita ulangi sekali lagi. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bisa ya semuanya melafalkan tepuk An-Nas. Nah, selanjutnya kita sama-sama membaca surat An-Nas yang dimulai dari Bapak. Nanti setelah Bapak bisa anak-anakku semuanya mengikutinya. Bisa? Ya. Yuk kita, ya Bapak terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, anak-anakku semua yang ada di rumah, semoga bisa ya mengikuti lafal bacaan surat An-Nas. Yuk kita bacakan surat An-Nas satu persatu. Dari ayat pertama kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk ikuti semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, pada ayat pertama huruf A dan huruf Ain jangan sampai ketuker ya. Jadi pelafalannya Qul a'udzu birabbin nas. Jadi huruf nun terakhir itu terdapat tasdid dan disebutnya gunnah. Jadi harus didengungkan. Bisa kita ulangi sekali lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas. Pintar. Nah, selanjutnya ayat kedua. Nah, di ayat yang kedua ini Malikin nas. Nah, sama ya, di ayat yang kedua ini huruf nunnya itu dengung. Yuk kita ulangi sekali lagi ayat yang kedua, sama-sama. Malikin nas. Bisa semuanya? Ya, selanjutnya ayat yang ketiga. Ilahin nas. Nah, huruf nun sebelum akhir sama seperti sebelumnya. Itu disebut dengan gunnah. Jadi didengungkan. Yuk kita sama-sama sekali lagi. Ilahin nas. Bisa semuanya? Ya, pintar ya semuanya, bisa. Oke, selanjutnya ayat yang keempat. Nah, ayat yang keempat ini berbunyi min syarril waswasil khannas. Oke, di ayat yang keempat ini jangan lupa atau jangan ketuker dengan huruf sin dan shin. Nah, di awal itu ada huruf shin. Jadi dibacanya min syarril waswasil khannas. Nah, huruf nun sebelum akhir sama seperti sebelumnya dengan ditahan atau gunnah. Bisa semuanya? Ya, kita ulangi ya sekali lagi ayat keempat ini. Sama-sama. Min syarril waswasil khannas. Bisa semuanya? Ya. Selanjutnya ayat yang kelima. Nah, ayat kelima bunyinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di ayat yang kelima pun sama. Di nun sebelum akhir itu digunakan. Nah, bisa kan semuanya? Yuk kita ulangi sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, bisa? Ya, pintar anak-anakku semuanya. Dan yang terakhir yaitu bunyinya minal jinnati wan nas. Sama apabila huruf nun ditambah tasdid dan harokat fathah itu disebutnya dengan gunnah dan ditahan. Bisa semuanya? Yuk kita ulangi satu kali lagi membaca ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Bisa? Ya, alhamdulillah surat An-Nas sudah kita lafalkan semua. Nah, sebelum ke pembelajaran terakhir terdapat pesan-pesan pokok surat An-Nas. Yang pertama yaitu selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua yaitu Allah adalah Tuhan yang maha merajai manusia dan tempat manusia bergantung. Dan yang ketiga, senantiasa berhati-hati dengan bisikan setan ke dalam hati
karena setan tidak pernah lengah mengganggu manusia. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak ingin mengulas terlebih dahulu ya sedikit. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Nah, kita sama-sama nyanyikan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Bisa semuanya? Tentu pasti bisa ya. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, za, ro, jai, sin, shin, sod, do, to, do, ain, gin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Bisa ya semuanya. Alhamdulillah bisa membacakan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin mengingatkan bahwasannya surat An-Nas yaitu artinya manusia. Nah, surat An-Nas tersebut merupakan tergolong dalam surat Makkiyah yang diturunkan di kota pintar, kota Mekah. Nah, surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Hayo. Ya, pintar. 6 ayat. Nah, surat An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq. Dan surat An-Nas yaitu urutan dalam Al-Quran yang ke-114. Nah, huruf-huruf hijaiyah yaitu ada 28. Namun, apabila dimasukkan huruf lam, alif, dan hamzah, total huruf hijaiyah menjadi 28 tambah 2 berapa? Hayo. Ya, pinter. 30. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Di sini di kolom komentar ini siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Bapak mau kasih pertanyaan ya. Nah, untuk yang tahu jawabannya, anak-anakku semua bisa diketik di kolom komentar tersebut. Oke? Bisa ya? Nah, pertanyaan yang pertama. Surat An-Nas dalam Al-Quran urutannya ke berapa? Hayo. Yang bisa jawab boleh diketikkan ya di kolom komentar. Ya, ada yang sudah menjawab. Siapa di sana? Haifa. Oh, namanya Haifa. Ya, Anindya, Eka. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Nia. Oh, Tafana. Ya. Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Surat An-Nas dalam Al-Quran urutannya yang ke Oke, hore, karena jawabannya sudah ada yang menjawab benar, yaitu dari Haifa atau Tafana, urutan yang ke-114. Ya, pintar. Bisa tepuk tangan buat kita semua ya. Hore.
Selamat ya Hayufa, Anindya, dan yang lainnya. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Bapak, yaitu surat Anas tergolong dalam surat siapa? Ayo yang bisa menjawab. Surat Anas tergolong dalam surat Surat Anas tergolong dalam surat Ayo, siapa di sini yang bisa menjawab? Ayo, siapa lagi? Ayo dong. Semuanya bisa menjawab. Oke, Bapak lihat yang sudah menjawab. Wah, Tafana, Anindya, Rehan, Yumna. Ayo, siapa lagi? Mary. Nah, oke. Karena sudah banyak yang jawab, jadi jawabannya betul, yaitu surat Anas tergolong dalam surat Makkiyah. Pintar semuanya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya, kenapa sih disebut dengan surat Makkiyah? Memang surat Makkiyah diturunkan di mana sih? Ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang di sini bisa jawab? Surat Makkiyah diturunkan di kota Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, sudah ada yang bisa menjawab di sini. Dari Tafana lagi, Anindya lagi, Edi, Yumna. Ayo, siapa lagi yang lainnya? Surat Makkiyah diturunkan di kota Ya, alhamdulillah anak-anakku semua sudah banyak yang menjawab di sini. Mulai Tafana, Anindya, Edi, dan jawabannya betul-betul semua, hebat-hebat semua. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa sih jumlah ayat surat Anas? Nih, Bapak ulangi lagi ya pertanyaannya. Ada berapa jumlah ayat dalam surat Anas? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Wah, sudah banyak yang jawab ya. Dan jawabannya oke. Betul-betul semua. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Nah, alhamdulillah pembelajaran PAI pada pagi cerah ini telah selesai. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Bisa semuanya? Bisa?
Oke, kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.